Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmia Suhartini dari kelas PAI 3A. Di sini saya akan menguraikan mengenai pandangan epistemologi dari salah satu tokoh filsuf Islam yang bernama Syed Hussein Nasr. Baik, yang pertama mengenai tentang bagaimana sih latar kehidupan dari Syed Hussein Nasr ini. Syed Hussein Nasr adalah sang intelektual muslim terkemuka. Ia lahir di kota Teheran, Iran pada tanggal 17 April tahun 1933, mengawali pendidikannya di Teheran. Kemudian Nasr ini dikirim oleh ayahnya ke Qum untuk bekerja bersama ulama besar Iran, termasuk At-Tabai, demi mendalami filsafat, tasawuf, ilmu Quran, menghafal Quran, serta syair-syair dari Persia. Lahir dari ulama terkemuka ini, gelar Syed yang disematkan kepadanya merupakan anugerah dari Raja Shah Reza Pahlavi kepada keluarganya. Syed Hussein Nasr ini meraih gelar sarjana sains dalam fisika pada tahun 1954 dan gelar Master of Science dalam geologi dan geofisika diraihnya pada tahun 1956 dari Harvard University. Ketertarikannya dengan spiritualisme mendorongnya untuk mengubah jurusan ketika menjadi kandidat doktoral. Ia sengaja mengambil jurusan sejarah sains karena ingin menggali sejarah sains Islam dalam rangka solusi alternatif terhadap sains barat modern sekuler. Nasr memiliki kosmologi, suatu disiplin ilmu yang secara langsung terkait dengan sakral sebagai materi disertasinya. Selama berkiprah di dunia akademis dan intelektual, Nasr banyak mempengaruhi filsafat Islam modern di Iran melalui karya-karyanya. Sepanjang karir intelektualnya, Nasr ini telah menulis sejumlah buku dan artikel mengenai hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan, seperti buku yang mengkaji tentang sains dan peradaban di dalam Islam, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1968, yang edisi Indonesianya dipublikasikan penerbit Pustaka Bandung dengan judul Sains dan Peradaban Islam. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan? Menurut Nasr, di sini beliau menyatakan dalam konsep Sisentia Sacra bahwa hakikat dari ilmu pengetahuan adalah berasal dari realitas absolut. Maka dari itu, ia juga mengatakan bahwa pengetahuan paling tertinggi adalah pengetahuan tentang realitas absolut tersebut. Nasr juga mengatakan bahwa ilmu itu mencakup semua realitas, yakni meliputi dimensi duniawi dan ukhrawi. Ia juga mengatakan bahwa semua ilmu itu merupakan suatu kesatuan yang puncaknya adalah pengetahuan tertinggi atau dengan sebutan Scientia Sacra. Nasr juga mengatakan bahwa substansi dari pengetahuan adalah pengetahuan tentang awal dan sumber pengetahuan itu sendiri, sedangkan Scientia Sacra adalah puncak dari seluruh sains. Nah, kemudian yang ketiga itu, apakah manusia ini bisa memperoleh pengetahuan? Ya, karena menurut Nasr di sini, sarana diperolehnya ilmu pengetahuan itu selain dari wahyu, intuisi intelektual juga dari hati dan pikiran, dan manusia memiliki itu. Nah, ketika seseorang yang sudah mencapai pengetahuan, realitas absolut, maka dalam tindakan yang ia lakukan sehari-hari merupakan kesatuan dengan pengetahuan tertinggi tersebut. Dan itu tidak hanya berlaku di dunia Islam, tapi di berbagai peradaban selain Islam itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu tentang dari manakah pengetahuan itu berasal. Nah, di sini Nasr melatar belakangi konsep ilmunya itu dengan persoalan tradisi suci yang telah hilang dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Kemudian, ia membuat konsep Scientia Sacra yang diharapkan bisa mengatasi masalah yang ada di dalam ilmu pengetahuan.
Nah, Cynthia Sachra ini adalah pengetahuan suci yang bersumber dari wahyu, meliputi dan menentukan tradisi. Pengetahuan suci diperoleh melalui dua jalan, yaitu melalui wahyu dan intelek atau intuisi. Intelektual yang menyelimuti iluminasi hati dan pikiran manusia hadir dalam pengetahuan dengan segera serta bersifat langsung dirasakan dan dialami, dalam kata lain yaitu al-im al-huduri. Pengetahuan ini juga berhubungan dengan realitas dan manusia yang dimungkinkan untuk mengetahui, sedangkan pengetahuan akhir pada kenyataannya adalah pengetahuan tentang realitas absolut. Pengetahuan ini bersumber dari pengalaman spiritual, di mana pengalaman tersebut lahir melalui intelek. Dan selanjutnya, bagaimana cara manusia ini memperoleh pengetahuannya? Menurut Nasr, di sini manusia memperoleh pengetahuan melalui intuisi dan wahyu, bukan karena makhluk yang berpikir, di mana kategori pikirannya ini hanya terhadap apa yang ia terima, akan tetapi pengetahuan itu sendiri adalah wujudnya. Dan yang keenam, yaitu mengenai bagaimana sih menguji pengetahuan itu benar atau tidak. Di sini Nasr, tidak semua orang mempunyai inteleksi dan tidak dipermasalahkan orang yang meyakini agama secara khusus. Mereka yang memiliki intuisi intelektual berarti mencapai suatu pengetahuan tentang sifat suci yang ada pada hati, di mana objek wahyu yang menggambarkan agama dan pusat wujud manusia. Wahyu ini memungkinkan akses pada Cynthia Sachra yang berisi pengetahuan tentang yang real dan pembeda antara yang real dengan ilusi. Nah, untuk mencapai kebenaran antara proses inteleksi dan nalar murni berbeda, meskipun keduanya tidak bertentangan, karena inteleksi mencakup kebenaran supranasio, sedangkan nalar murni hanya sebatas rasio saja. Dan terakhir, mengenai bagaimana catatan kritik dari Syed Hussein Nasr ini terhadap para filsuf sebelumnya. Nah, menurut Nasr, desakralisasi ilmu pengetahuan di Barat bermula pada masa Renaissance atau kelahiran kembali, ketika rasio mulai dipisahkan dari iman. Pemisahan tersebut terus terjadi, sehingga yang sakral pun akhirnya menjadi sekural. Visi yang menyatukan ilmu pengetahuan dan iman, agama dan sains, dan teologi hilang dalam ilmu pengetahuan Barat modern. Jadi, Nasr mengajukan sains sakral sebagai jalan keluar dari sekularilisasi ilmu pengetahuan. Menurutnya, iman tidak terpisah dari ilmu, dan fungsi ilmu adalah sebagai jalan utama menuju yang sakral. Gagasan Nasr tentang sains sakral merupakan pengejawantahan dari filsafat perennial yang telah dikemukakan sebelumnya oleh para tradisionalis lainnya seperti Rene Guénon, Anandaka Kosmaraswamy, dan Fridtjof Quandt. Itulah uraian mengenai pandangan tentang epistemologi dari seorang Syed Hussein Nasr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.